Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya rahayu bagi kita semua saudara senusantara. Blusukan kali ini kita akan mendatangi sebuah kampung terkutuk yang terletak di tengah-tengah hutan jati, serta penduduknya sudah lama meninggalkan kampung tersebut dan tersisa hanya satu rumah dan satu kakak saja. Menurut informasi yang kami dapat dari para petani di kawasan sini, bahwa penghuni kampung terkutuk yang masih tersisa kehidupannya cukup memprihatinkan. Bahkan di saat malam tak ada penerangan di dalam rumahnya. Mengenai lokasi kampung terkutuk yang ditinggal penduduknya cukup jauh dari pusat keramaian, pusat pendidikan, pusat perbelanjaan maupun pusat kesehatan. Bahkan kondisi kampung terkutuk tersebut sudah tak tertulis secara administratif, sehingga kampung tersebut memang betul-betul sudah terhapus di dalam peta. Bahkan kalau kalian mencari di dalam Google Map pun juga tidak ada. Sehingga penghuni terakhir kampung terkutuk yang hanya ada satu kakak dan sepasang pasutri tersebut tidak pernah mendapatkan bantuan apa-apa. Mungkin bagi kalian para penonton video ini yang memiliki sedikit rezeki dan ingin berdonasi, silakan datang langsung ke rumah mereka. Namun bagi kalian para penonton video ini yang tak mau berdonasi secara langsung, maka kalian bisa membantu dengan meng-share video ini sebanyak-banyaknya, dan tentunya hasil dari video ini akan kami berikan dan kami sumbangkan kepada para penduduk yang terakhir di kampung terkutuk yang akan kita datangi ini. Penghuni terakhir kampung terkutuk ini memang sudah berusia lansia atau sudah berusia senja, maka mereka dalam kehidupan sehari-hari belum mampu bekerja seperti masyarakat yang lainnya. Mereka hanya mengandalkan hasil ternak yang mereka miliki. Penghuni kampung terkutuk yang akan kami datangi ini dulu sempat pernah direlokasi di kampung yang padat penduduknya. Namun nyatanya mereka juga tak mendapatkan bantuan apa-apa. Mereka kembali ke tempat tinggal mereka, yang mana tanah tersebut merupakan tanah pribadi. Menurut informasi yang kami peroleh, bahwa penduduk kampung terkutuk meninggalkan kampung halaman mereka karena sudah berpuluh-puluh tahun tak pernah mendapatkan sumber mata air yang bersih, bahkan tak pernah mendapatkan bantuan air PDAM, serta tak ada listrik yang masuk di kampung tersebut. Seiring berjalannya waktu, akhirnya kesabaran penduduk kampung terkutuk tersebut akhirnya memilih pindah sendiri ke kampung yang padat penduduknya, sehingga saat ini tersisa satu kakak saja
hanya sepasang pasutri. Nah, untuk menuju ke kampung terkutuk jalannya ya seperti ini, yang mana jalan ini memang sering dilalui oleh penduduk kampung yang lain, yang mana mereka sedang pergi ke ladang mereka maupun sedang mencari rumput. Namun kalau saat malam, maka jalan menuju ke kampung terkutuk itu sangatlah gelap gulita. Belum lagi di saat musim penghujan, kalian pasti tak akan sampai menuju ke lokasi kampung terkutuk, yang mana jalannya banyak sekali yang rusak, sehingga banyak yang becek dan berlumpur. Tentu saja ini menjadi salah satu penderitaan yang dialami oleh pasutri atau penduduk terakhir di kampung terkutuk yang akan kita datangi ini. Sudah hampir 3/4 abad Indonesia merdeka, sampai-sampai penduduk kampung terkutuk semuanya kabur, tak bisa merasakan hasil-hasil pembangunan daerah, terutama di infrastruktur jalan, instalasi listrik, dan lain sebagainya, sehingga mereka terpaksa meninggalkan kampung halaman mereka. Bersyukurlah kalian para penonton video ini yang masih bisa merasakan hasil-hasil pembangunan yang tak bisa dirasakan sama penduduk atau penghuni kampung terkutuk yang akan kita datangi ini. Bagi kalian yang suka ketenangan, jauh dari hiruk-pikuk keramaian, dan mungkin kalian ingin pindah ke tempat yang sunyi, alangkah baiknya kalian menjadi salah satu anggota dari penduduk kampung terkutuk yang akan kita datangi ini. Kampung terkutuk yang akan kita datangi ini juga ditakuti oleh mbak-mbak Mekar, mbak-mbak Syariah, mbak-mbak Bina Arta, dan Bang Titil, Bang Plecet, ataupun Bang Emok. Mungkin mereka takut tak dapat nasabah di kampung terkutuk yang akan kita datangi ini, yang mana hanya dihuni satu kakak saja. Selanjutnya kita langsung ke kampung terkutuk. Nah, kali ini kita akan mendatangi sebuah rumah yang tinggal sendirian di tengah kawasan hutan jati, yang mana beliau ini menurut informasi yang diberikan kepada kami dari beberapa orang, beliau ini tinggal sepasang ya, suami istri, namun sudah lanjut usia. Nah, dulu di sini merupakan sebuah perkampungan yang mana lambat laun seiring berjalannya waktu, kampung ini lama-lama ditinggalkan penduduknya. Namun saat ini tersisa satu rumah saja yang kebetulan
yang akan kita datangi ini. Tepat di hadapan kita itu rumah pasangan suami istri yang sudah sepuh ya, atau sudah tua, di bekas perkampungan yang ditinggalkan penduduknya. Menurut informasi, kampung yang ditinggalkan penduduknya ini karena sumber air bersih itu tidak ada, terus fasilitas listrik juga tidak ada, bahkan memang sangat jauh dari pusat keramaian, pusat perbelanjaan atau pasar, pusat kesehatan, puskesmas, maupun pusat pendidikan atau sekolah dasar. Nah, tepat di hadapan kita itu sudah ada rekan-rekan kami, dan di ujung sana juga ada ibu-ibu sedang mencari rencek ya, atau kayu bakar, karena memang di sini itu terutama ini pasangan suami istri itu memang tinggal sendirian di tengah hutan. Mereka kalau memasak kebutuhan hidup menggunakan kayu bakar tanpa LPG. Nah, sebelum kita masuk, kita melihat itu ada ibu-ibu yang sedang mencari rencek ya, membawa rencek, 2 orang yang memang kebetulan mereka itu memang kehidupan sehari-hari. Mereka kayaknya takut pada kami. Ya, takut ya Mas ya? Takut. Nah, takut sehingga mereka memilih jalan alternatif lain. Nah, sayangnya kita tidak bisa wawancara sama mereka karena mereka lebih memilih alternatif lain, padahal ini jalan utama yang lebih cepat menuju kampung yang terdekat di daerah sini. Ya, mau gimana lagi, dan mau gimana, kita coba langsung lanjut ke rumah yang ditinggalkan penduduknya, atau kampung yang ditinggalkan penduduknya. Di sini dulu banyak sekali rumah-rumah, namun sayangnya sudah ditinggalkan penduduknya. Nah, di sini kalau malam itu gelap sekali ya, karena memang tak ada listrik. Dan memang jalur menuju kampung-kampung atau jalan poros desa ke desa ini jalannya ya seperti ini, yaitu memang sudah rapat cor namun pecah-pecah. Jadi memang apa ya, kalau lewat sini tuh harap berhati-hati karena bergoyang-goyang. Dulu kalau nggak salah ada sekitar 10 rumah di area sini. Kalau menurut informasi yang kami dapatkan, namun tersisa 1 rumah ini. Ini kosong ini. Terus di sekitar sini dulu ada, kalau nggak salah 2 rumah. Namun mereka juga pindah memilih kampung yang sudah padat penduduknya ya. Jadi yang berjarak kurang lebih sekitar 7 km dari tempat kita saat ini dan mendekati pusat keramaian. Ya, selanjutnya kita coba bertanya-tanya sama pemilik rumah
yang kebetulan kalau tinggal pasangan suami istri dengan kondisi rumah ya seperti yang di hadapan kita ini. Sebenarnya kalau zaman dulu mungkin rumah ini tergolong cukup mewah ya, cukup mewah karena menggunakan papan kayu jati, bukan dari anyaman bambu, dan masih belum berlantai semen, masih berlantai tanah. Nah, selanjutnya kita langsung ke rumah beliau. Nah, saat ini kita melihat area pemakaman dari kampung yang ditinggalkan penduduknya tadi ya, dimana di sini pun area perkebunan jagung ini dulu itu banyak sekali batu nisan yang terbuat dari kayu jati ya. Namanya batu nisan dari kayu jati pasti lambat laun akan lapuk, dimakan rayap, dimakan zaman, kena korosi, erosi musim penghujan, musim kemarau selama bertahun-tahun, akhirnya lapuk. Dan yang masih muda dikenali itu sama ahli warisnya itu sekarang diberi kejeng ya, atau makam yang sudah modern ya. Nah, ini tepat di hadapan kita masih tersisa satu ini. Nah, ini dulu sampai ujung pohon jati itu banyak sekali makam ya, makam dari kampung yang ditinggalkan penduduknya. Bahkan ini kita bisa lihat di sini ada fosil tulang manusia ini ya. Ini kan fosil tulang manusia ini. Kita temukan fosil tulang manusia waktu penggalian di sini lahan jagung ini. Mereka nggak sengaja sama saja membongkar jasad-jasad yang terkubur di sini. Nah, ini bukti bahwa area sini itu dulu adalah pemakaman atau kuburan dari kampung yang ditinggalkan penduduknya. Mas, ini Mas, ada tulang. Tulang manusia, Mas. Nah. Memang yang masih ada di sini. Nah, ini makamnya siapa kita nggak tahu ya. Yang jelas memang area ini juga termasuk pemakaman umum dari kampung yang ditinggalkan tadi, dan yang masih tampak dan masih diketahui ahli warisnya ya dibangun kijeng ini. Nah, ini juga kayaknya baru ini ya, baru. Mengenai kampung yang ditinggalkan penduduknya, untuk lebih jelas dan gamblangnya kita tanya-tanya sama warga saja ya, agar nantinya kalian bisa paham betul ya mengenai kampung yang ditinggalkan penduduknya sama area makam kosong ini yang sudah ditinggalkan penduduknya. Lanjut.